Ibu melakukan puji sama Bu Ariati, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Trianti terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita lakukan hari ini ya Bu ya. Yang pertama itu tentang apakah nanti yang disampaikan pelaksanaan puji Ibu Trianti sama Bu Nening itu sudah sesuai dengan alur cerita belum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti apakah Ibu Trianti itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nening, Bu Ariati. Yang ketiga, bagaimana respon dari puji ketika ada pertanyaan dari Ibu Trianti sebagai puji. Itu kriteria penilaiannya Ibu. Selanjutnya jangan lupa nanti dalam melakukan puji Ibu melakukan menerapkan komitmen dalam puji tersebut ya Bu ya. Terus prosesnya diharapkan itu yang kreatif gitu. Selanjutnya memaksimalkan potensi yang ada di puji tersebut gitu ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah dari sini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Yang akan saya kembangkan ya bagaimana saya akan menarik kucing saya biar dia itu bisa mengeluarkan atau terbuka dengan masalah beliau dan beliau juga bisa mencari solusinya sendiri dari masalah yang sedang beliau hadapi. Bagus sekali ya Bu, berarti nanti Ibu akan menggali semua potensi yang ada di puji tersebut ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali Bu. Kemudian kompetensi mungkin yang lebih spesifik gitu Bu yang akan dikembangkan, yang lebih spesifik yang tadi disampaikan oleh Bu Trianti itu. Nanti kan masalahnya kan belum tahu ya Bu dari Bu Ariati sendiri. Nanti ketika Bu Ariati sudah bercerita panjang lebar, nanti saya akan menspesifikkan masalahnya, solusinya biar lebih spesifik. Jadi nanti beliau itu lebih paham apa yang akan beliau lakukan selanjutnya seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Trianti. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang akan Ibu inginkan dalam kucing kali ini? Indikator saya ya saya ingin membantu kucing saya itu menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, dan nanti kucing saya Ibu Ariati itu bisa menindaklanjuti dari hasil kucing kita hari ini seperti itu. Bagus sekali Bu Trianti ya, luar biasa. Kemudian adakah harapan yang ingin dicapai oleh Bu Trianti dalam proses uji ini? Harapan saya ya saya bisa membantu Bu Ariati menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi, dan beliau itu nanti akan menjadi lebih yakin, lebih menemukan komitmen yang akan beliau lakukan setelah uji ini. Iya, bagus sekali. Semoga nanti proses ujinya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Saya kira demikian dulu observasi yang akan saya lakukan. Kemudian nanti silahkan dilanjutkan dengan proses uji dengan Bu Ariati. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ariati, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Trianti. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu semangat. Oh ya, dengar-dengar Ibu mau cerita nih, boleh kan Bu cerita apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya betul sekali Bu Tri. Saya tuh merasa galau sekali Bu. Jadi saya tuh punya kelas kan Bu, kalau SD itu kan memiliki kelas masing-masing, di mana dalam satu kelas saya itu terdiri dari 10 siswa. Nah 10 siswa itu khususnya pada mata pelajaran PPKN itu 8 anak dari 10 anak itu nilainya masih di bawah KKM Bu. Saya tuh sangat galau bagaimana cara mengatasinya Bu. Itu seperti itu masalah saya. Oh gitu, berarti secara saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan yang Ibu hadapi adalah nilai mata pelajaran PPKN di kelas Ibu sebagian besar masih di bawah KKN. Seperti itu Ibu? Iya betul sekali Bu. Saya tuh sampai bingung Bu. Sepertinya tuh dalam mengajar itu
sudah saya berikan semuanya, tapi kenapa kok hasilnya itu masih mengecewakan? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Oh gitu. Nah, dari percakapan kita ini di akhir ini ibu nanti pinginnya itu hasilnya seperti apa tuh? Oh iya, jadi saya ingin bertemu dengan Putri itu dengan tujuan itu saya ingin mendapatkan pencerahan Bu, bagaimana cara meningkatkan nilai pada peserta didik saya sehingga nilainya itu sampai di atas KKM seperti itu. Oke. Nah, kira-kira berarti ibu menginginkan peningkatan nilai ibu di mata PPKN seperti itu. Nah, kalau boleh diceritakan Bu, situasi anak-anak sekarang di kelas itu seperti apa Bu? Iya, untuk situasinya di dalam kelas saya, khususnya di pelajaran PPKN, itu anak-anak tidak semangat sama sekali dalam belajar Bu. Iya, ada yang mengantuk, kemudian ada yang ngobrol sendiri, rame sendiri. Padahal sudah saya tegur, tetapi nanti setelah saya tegur kembali lagi rame lagi, terus seperti itu terus Bu. Jadi apa ini? Tidak ada semangat dalam diri anak tersebut. Oh gitu. Jadi seperti itu situasinya. Iya. Nah, anak-anak kurang tertarik mengikuti pembelajaran PPKN ya Bu. Nah, Ibu biasanya menggunakan apa nih dalam mengajar, menggunakan metode apa? Oh iya Bu, ini gini Bu, dalam pelajaran PKN ini kan kebetulan PKN itu di kelas saya itu khusus jam PKN itu kebetulan jadwalnya di akhir Bu. Jadi saya itu biasanya hanya menggunakan buku paket, kemudian hanya sebatas papan tulis untuk mencatat, hanya seperti itu karena biasanya saya fokuskan untuk pembelajaran pertama dan kedua. Jadi setelah itu pembelajaran yang terakhir tidak menyiapkan ini itu dan lain-lain. Oh gitu. Baik Ibu. Jadi Ibu hanya menggunakan buku paket dan papan tulis saja seperti itu. Kira-kira Ibu pernah menggunakan model lain tidak Ibu? Untuk model lain, kalau sebagian besar yang saya gunakan itu saya hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Terkadang sih saya menggunakan metode diskusi, tapi itu jarang sekali saya gunakan. Mungkin hanya sesekali saja selama satu semester ini, jarang sekali. Saya hanya menggunakan metode ceramah Bu. Oh seperti itu. Kira-kira untuk Arianti dengan menggunakan metode ceramah untuk anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu anak-anak itu antusias atau tidak Ibu? Kalau saya berdasarkan pengamatan saya, tentu saja sangat tidak antusias Bu. Anak-anak itu ya yang saya ceritakan tadi ya Bu. Kalau saya ceramah ini pengertian ini adalah ini. Anak itu ada yang mengantuk, kemudian ada yang ngobrol sendiri, lari-lari sendiri. Saya sampai bingung mengatasinya. Oh gitu. Kalau menurut Ibu metode yang efektif itu seperti apa Bu? Biar anak-anak itu nanti tidak ngantuk gitu. Oh iya, kalau metode yang efektif itu tentunya sebagai seorang guru, tentunya kita diharapkan bisa mengemas pembelajaran sekreatif, seinovatif mungkin dan mengikuti kemajuan zaman sekarang ini ya Bu. Misalnya dengan menggunakan metode berbasis game mungkin, kemudian juga menggunakan metode yang menarik sehingga anak-anak itu tidak mengantuk, tidak bosan, mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Oke, berarti seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang idealnya tidak sekedar ceramah Ibu. Nah, namun lebih kreatif, inovatif dan mengikuti kemajuan zaman sekarang. Nah, apa yang disampaikan Ibu itu kondisi ideal ya Bu. Kalau di tingkat level berarti level Ibu itu ada di level berapa nih? Kalau Ibu itu kita kan menilai itu dari 1 sampai 10 Ibu. Nah, sekarang Ibu itu ada di posisi berapa? Mungkin kalau menurut saya ada di posisi 6 Bu. Karena ya memang terkadang saya menggunakan seperti video pembelajaran, tapi itu hanya sesekali saja Bu, tidak konsisten terus dilakukan seperti itu. Mungkin pada level 6 Bu kalau saya masih kurang sekali. Iya. Nah, dengan kondisi saat ini kira-kira Ibu mampu nggak ya meningkatkan ke level yang lebih dari angka 6, misalnya 7, 8, atau 9, bahkan 10? Ya, batasnya 10 ya. Iya. Kalau untuk meningkatkan dari dalam hati saya pasti insya Allah saya bisa meningkatkan. Iya. Ada kemauan ya. Iya. Nah, untuk meningkatkan mungkin secara bertahap ya Bu. Iya. Mungkin dari level 6 menuju ke level 8 mungkin ya Bu. Karena Oh, iya. tidak bisa
sekreatif mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu lebih aktif di jejaring sosial media seperti TikTok mungkin, Instagram ataupun YouTube, yang mana di dalamnya itu kan sudah banyak sekali sekarang ya kreator pendidikan yang bisa kita ATM-kan kegiatannya. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan komunitas KKG kelas 5 yang sudah berjalan aktif selama ini, itu juga bisa dimana saling bertukar praktik baiknya. Kemudian juga tentunya saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, mungkin seperti video pembelajaran, gambar ataupun media yang lain. Dan dengan seperti itu, dengan penggunaan ketiga itu tadi, diharapkan siswa itu menjadi senang terlebih dahulu, Bu. Kalau membuat siswa senang kan siswa jadi antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kalau siswa antusias, maka siswa akan lebih mudah untuk menerima kegiatan pembelajaran dan diharapkan nilai dari mereka itu bisa meningkat. Seperti itu, Bu. Itu sudah luar biasa, Bu. Nah, untuk saat ini nih yang Ibu bisa realisasikan dalam waktu dekat dan yang paling cepat apa, Bu? Agar nantinya segera mampu memberikan perubahan. Yang akan saya lakukan paling dekat ini ya, Bu, saya akan mengemas pembelajaran. Saya akan berpikir untuk mengemas kegiatan pembelajaran sekreatif mungkin dengan pembelajaran yang dilakukan dengan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh para konten kreator ataupun rekan sejawat yang lain yang ada di sekolah juga bisa. Kemudian dari segi metode mungkin media yang digunakan ataupun sumber belajar yang lain yang bisa saya ATM-kan. Gitu. Nah, untuk kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan, tentunya Ibu membutuhkan sesuatu ya, semacam spot atau bantuan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu? Pasti sekali itu, Bu. Saya sangat membutuhkan rekan lain untuk kesuksesan dari tujuan saya ya, Bu. Tentunya saya membutuhkan yang pertama ada Pak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Kalau Pak Kepala Sekolah yang sudah berjalan di sekolah kami itu ada kegiatan supervisi, nanti ada pengamatan dan lain-lain. Rekan sejawat juga sama, bisa mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian misalnya setelah mengamati diberikan ini solusi, kemudian ada kekurangan atau ada kelebihan yang nanti menjadi masukan-masukan saya seperti itu. Oh iya, itu sudah sangat jelas ya, Bu. Nah, nanti apa yang ingin Ibu lakukan untuk waktu pelaksanaan memulai dari kami, Bu? Ini mengingat nasib peserta didik ya, Bu. Karena nilai kan nasib peserta didik. Jadi saya akan segera melakukan, Bu. Bahkan mungkin nanti malam ini saya jadi semangat, Bu. Nanti malam saya akan buka HP, kemudian scroll para konten-konten kreator pendidikan, kemudian saya akan mengemas besok hari Jumat bahasa Indonesia kebetulan saya akan mengemas kegiatan pembelajaran semenarik mungkin dan saya akan menyiapkan media dan metodenya, Bu. Ya, luar biasa. Nah, lihat Bu, pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Ya, alhamdulillah, Bu, kegiatan masalah saya sudah terpecahkan setelah saya bertemu dengan Ibu Tri. Jadi saya simpulkan itu untuk meningkatkan nilai peserta didik sendiri, itu tentunya sebagai guru itu harus bisa mengemas kegiatan pembelajaran sekreatif mungkin sehingga dapat membuat rasa senang terhadap anak-anak terlebih dahulu. Sehingga kalau anak-anak itu senang, kemudian anak-anak itu akan antusias dan dapat menerima pelajaran dengan mudah dan diharapkan nilainya itu dapat meningkat. Itu yang pertama ya, Bu. Kemudian apalagi yang mengemas pembelajaran juga saya akan aktif di jejaring sosial media. Kemudian juga saya akan aktif di kegiatan KKG, saling berbagi praktik baik. Mungkin seperti itu. Oke, alhamdulillah. Akhirnya Ibu sudah memiliki gambaran rencana yang akan Ibu lakukan guna meningkatkan nilai peserta didik Ibu agar bisa mencapai nilai KKM ya, Bu. Nah, untuk pembicaraan kita hari ini saya kira cukup ya, Bu. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan mentoring Ibu berjalan lancar dan membawa hasil sesuai harapan. Saya tunggu cerita setelah kegiatan mentoring ya, Bu. Kapan-kapan kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang lagi. Siap, Bu Triani, terima
kasih, amin ya robbal alamin. Pasti nantinya saya akan lebih banyak bertanya lagi sama Putri. Oke, besok kalau ada sesuatu ingin dibicarakan, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya lagi. Terima kasih Bu Ariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum Ibu Trianti. Waalaikumsalam Bu Atmi. Iya, Ibu Trianti tadi sudah melakukan kegiatan kucing bersama Bu Arianti ya. Terus sebelum penutupan nih, saya akan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Trianti sebagai kegiatan pasca observasi tadi. Nah, tadi apa yang sudah Ibu lakukan bersama kucing? Apakah indikator yang tadi disampaikan itu sudah tercapai sesuai dengan keinginan Bu Trianti? Ya, saya sudah melakukan kucing dengan alur kita Bu. Saya menanyakan tujuan, saya mengidentifikasi masalah Bu Ariati, saya juga menggali apa rencana aksi yang akan Bu Ariati lakukan, dan saya juga menanyakan tanggung jawab apa yang akan beliau lakukan selanjutnya Bu, seperti itu, sehingga alur tersebut mampu untuk menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan jalan keluarnya dan solusi-solusinya, seperti itu. Iya, oke, benar sekali Bu. Dari observasi yang sudah saya amati tadi, itu memang benar sekali. Dari proses kucingnya, alhamdulillah Ibu Trianti sebagai coach, kemudian Ibu Trianti sebagai coach sudah berjalan dengan lancar tadi Bu. Kemudian saya juga sudah melihat bahwa alur ceritanya itu sudah tercapai semua. Kemudian saya juga sudah bisa mengamati bahwa tadi pertanyaan yang Ibu Trianti lakukan itu sudah menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu Trianti. Selanjutnya yang disampaikan Ibu Trianti tadi sudah sesuai sekali dengan proses kucing yang ada gitu Bu. Ya. Terus selanjutnya kompetensi apa nih yang ingin Ibu Trianti kembangkan dari hasil kegiatan kucing yang baru saja dilakukan? Keterampilan yang ingin saya kembangkan adalah memahami proses kucing dengan alur cerita dengan baik Bu. Agar nantinya saya bisa melakukan kucing lagi, saya sudah mampu melakukan dengan lebih baik lagi Bu. Karena menurut saya belum terlalu bisa untuk melakukan kucing ini dengan alur cerita yang lebih, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, begitu ya Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan kucing yang lebih baik lagi ya Bu ya. Memang itu memerlukan apa? Jam terbang yang lebih banyak biar kita itu tambah paham gitu ya Bu ya. Nah demikian kegiatan observasi yang kita lakukan, semoga bisa membawa manfaat bagi kita ya Bu ya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ariati. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ariati? Alhamdulillah Bu juga baik. Iya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, saya mau bertanya beberapa pertanyaan pada Bu Hatmi terlebih dahulu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya, baik Bu. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach? Kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Nah itu untuk rubrik penilaian. Kemudian jangan lupa tetap menggunakan prinsip coaching ya Bu. Ya, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan menghasilkan potensi pada diri coaching. Iya. Baik, sebelumnya pertanyaan dari saya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu kira-kira dalam proses ini? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan nanti di sini adalah apa? Sebagai
coach dan coachi, nanti dia itu akan merasakan kehadiran penuh dalam proses tersebut, Bu. Kemudian kita juga akan melaksanakan mempraktekkan menjadi pendengar yang baik gitu, Bu, supaya nanti bisa berlangsung proses coaching dengan sesama gitu, apa yang diinginkan itu bisa tercapai karena dia menjadi pendengar yang baik gitu, Bu. Kemudian nanti saya selaku coach itu akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dari coach itu bisa tergali gitu, Bu. Oh iya, bagus sekali itu, Bu. Nah, dari kompetensi itu ya, Bu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik gitu, Bu? Yang ingin Ibu observasi itu yang bagian mana? Iya. Nanti yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik itu yang pertama tentang kehadiran penuh gitu, Bu. Jangan sampai dia sedang coaching dan saya di sini kok pikirannya kesana. Iya, betul sekali. Iya, terus yang kedua, nanti saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya itu bisa menggali potensi yang ada di coach saya. Oke. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Oh iya, indikatornya tentu saja proses coaching itu kan penyelesaian masalah ya, Bu ya. Dan saya menginginkan bahwa permasalahan yang ada di coach saya itu nanti bisa terselesaikan, bisa menemukan solusinya gitu. Oke, jadi Ibu ingin coach Ibu itu bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Iya, gitu ya, Bu. sekali. Oke. Nah, kira-kira apa nih, Bu, harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Ya, harapan saya tentu saja nanti itu seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa masalah yang ada itu bisa diselesaikan oleh kunci tersebut gitu, Bu, dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Iya, saya berusaha semaksimal mungkin semangat, Ibu. Oke, Ibu, jadi demikian dulu ya, Bu, kegiatan pra observasinya. Silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching kepada coach Ibu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Ibu Yanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Yanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Bu Khotmi, apa kabar, Bu? Iya, alhamdulillah saya sudah sehat Ibu Triyanti. Dengar-dengar Ibu Triyanti ada yang ingin disampaikan ya. Nah, waktu kita nggak banyak nih, Bu, paling sekitar 15 menitan gitu. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Nah, saya itu kan mengajar di TK, ya, Bu. Nah, namanya kelas TK itu kan masih fase fondasi. Jadi yang kami kembangkan di sini adalah kemandirian anak, Bu. Nah, saya ini punya masalah, Bu. Di kelas kami itu, di TK kami ada 2 kelas. Nah, kebetulan tahun ini itu di kelompok A kami itu masih banyak banget anak-anak yang kemandiriannya belum muncul, Bu, di situ, Bu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari usia, mereka itu sama-sama usia sudah 5,5 tahun lah, Bu. Tapi yang 5,5 tahun di kelompok B sekarang, karena mereka dari kelompok A itu sudah mandiri gitulah ya, Bu, dalam konteks kemandirian anak gitu. Tapi yang di kelompok A itu karena mereka itu rata-rata dari rumah tangga, Bu. Jadi kemandiriannya sama sekali, bahkan ya bisa dianggap belum muncul, Bu. Iya, Bu. Nah, saya pinginnya seperti itu, Bu. Jadi nanti kemandirian anak itu ya paling enggak, karena usia mereka kan hampir sama deh, Bu, sama kelompok B. Karena usia itu kan cuma karena mereka belum sekolah, dan yang kelompok B itu sudah dari kelompok A. Seperti itu, Bu. Ya, begitu ya. Kalau bisa saya garis bawahi tadi permasalahan Bu Triyanti adalah tentang kemandirian anak, karena yang anak-anak di keluarga Ibu Triyanti itu belum muncul kemandiriannya, gitu ya, Bu ya. Terus dari perbincangan kita ini apa nih yang Ibu Triyanti harapkan nanti? Nah, yang ingin saya harapkan ya saya nanti bisa menemukan bagaimana caranya biar kemandirian anak di kelompok A itu bisa muncul, Bu, seperti yang di kelompok B, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Berarti Bu Triyanti menginginkan
bisa ya Bu, paling enggak ketika mereka datang mereka bisa melepas sepatu mereka sendiri dan menaruhnya di rak sepatu seperti itu. Ketika mereka main mereka bisa membereskan kembali ya Bu mainannya ke tempatnya semula, dan ketika mereka makan bersama mereka juga bisa makan sendiri seperti itu Bu. Nah, yang saya alami di sini belum seperti itu Bu. Kalau dilihat untuk level itu ya, dari level 1 sampai 10, kira-kira kemandirian murid yang ada di Putriyanti itu berada di level berapa ya Bu? Kalau yang ini masih di level 6 kayaknya Bu. Nah, ketika anak-anak biasanya ketika anak-anak makan bersama ya Bu, di situ anak-anak walaupun belum terbiasa makan sendiri ya di rumah, tapi ketika di sekolah itu anak-anak pasti mencoba makan sendiri. Tapi di sini kasusnya ya Bu, ada wali itu ikut naik tuh Bu ke teras menyuapi anaknya di situ di antara teman-teman gitu Bu. Nah, di situ yang kadang menurut saya itu, nah kapan anaknya mau mandiri nih kalau di sekolah pun masih disuapi gitu. Kadang alasan orang tua itu anaknya itu nggak masuk nih kalau nggak disuapi, itu nggak ketelan gitu Bu, katanya seperti itu. Dan bahkan kadang ya masih banyak juga anak-anak yang mau ke kamar mandi aja masih harus panggil ibunya padahal gurunya ada, karena mungkin kemandiriannya itulah Bu di situ masih sangat kurang menurut saya. Berarti masih berada di level 6 gitu ya. Terus Ibu Triyanti tentu kan ingin meningkatkan level tersebut ya Ibu ya. Kira-kira ke level berapa yang akan Ibu tingkatkan gitu? Nah, paling kan kalau secara instan masih 10 nggak mungkin Ibu. Namanya anak-anak ya paling enggak ada di level 8 Bu. Ya nanti saya akan bertahap menaikkan level kemandirian menurut versi saya ya Bu. Paling enggak ya anak TK itu bisa menahan sepatunya sendiri, bisa makan sendiri, bisa membereskan tasnya sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri seperti itu Bu. Gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu Triyanti lakukan supaya levelnya itu meningkat sesuai dengan yang Ibu Triyanti inginkan? Ya, berarti saya akan lebih konsisten Bu untuk pembiasaan positif ya, seperti pagi itu penyambutan anak, jadi anak itu biar mandiri dari pintu gerbang ke kelas itu sudah tidak dilepasin sepatu kalian sama ibunya ya Bu. Jadi ketika ibunya sudah berdiri di pintu gerbang berarti anak itu masuk sendiri, nanti anak itu akan terbiasa melepas sepatunya sendiri. Nah nanti juga akan berlanjut, saya akan membiasakan makan bersama tanpa saya akan konfirmasi sama wali murid saya untuk ketika makan bersama mohon maaf orang tua tidak usah membantu anaknya biar anaknya lebih mandiri. Nanti ketika anak sulit membuka sayur bisa ditolong sama bu guru seperti itu. Dan untuk kegiatan ke parenting ya Bu, untuk parenting anak untuk hidup sehat seperti itu nanti akan saya gerakan untuk anak juga suka makan sayur seperti itu. Dan untuk pembiasaan ke kamar mandi saya juga akan ikut lebih konsisten untuk toilet training. Jadi biar anak-anak itu tidak takut Bu ketika mau ke kamar mandi ya, kalau di sekolah dia belum mampu silahkan sama bu guru. Nanti akan didampingi, diajari biar anak itu lebih mandiri seperti itu Bu. Itu bagus sekali ya Bu Triyanti ya, sangat luar biasa sekali. Nah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tadi Bu Triyanti lakukan itu, tentunya Bu Triyanti apakah mungkin membutuhkan tenaga yang lebih atau mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain atau tidak Ibu Triyanti? Ya tentu saja Bu, ya kita harus berkolaborasi, bukan hanya saya juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan guru saya yang lain, juga terutama juga dengan anak-anak dan yang jelas juga wali murid untuk ikut melanjutkan di rumah. Ketika di sekolah diajari makan sendiri, di rumah juga diajari makan sendiri. Nanti lewat parenting saya akan menyinkronkan ya Bu kegiatan di sekolah biar sinkron sama kegiatan di rumah. Bagus sekali ya Ibu ya, yang sudah Bu Triyanti lakukan itu sebetulnya
bingung dengan kemandirian anak ya Bu. Bagaimana nih kok anak susah banget suruh mandiri. Nah sekarang saya sudah yakin Bu. Nah untuk meningkatkan kemandirian anak saya membutuhkan kolaborasi dengan wali murid, juga rekan guru dan anak-anak melalui pembiasaan-pembiasaan positif seperti menaruh sepatu di rak sendiri, lepas sepatu sendiri, membereskan sendiri, juga toilet training kayak seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Nah, dari sini dari yang tadi kita bicarakan sudah saya simpulkan bahwa untuk melakukan meningkatkan kemandirian anak itu Ibu Trianti akan melakukan kolaborasi, kemudian akan melakukan budaya positif itu tadi ya Bu. Ini kira-kira mulai kapan ini akan diterapkan? Karena besok saya sudah langsung mulai Bu. Bagus sekali ya. Semoga lebih cepat lebih baik gitu Iya Bu. ya. Iya betul sekali. Saya doakan nih semoga apa yang Bu Trianti lakukan itu semua segera tercapai sesuai dengan keinginan Ibu Trianti. Iya, amin. Saya rasa percakapan yang kita lakukan hari ini sudah cukup ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Saya jadi menemukan solusi saya Bu untuk meningkatkan kemandirian anak. Terima kasih sekali Bu Hotni sudah mau mendengarkan cerita saya. Nah lain kali misalnya Ibu Trianti ada masalah apa itu boleh nih hubungi saya lagi. Iya, Bu. Dan saya juga ingin dengar kabarnya ini apakah Ibu Trianti berhasil atau tidak sudah mencapai level 10 tahun 2000 ya Bu ya. Iya Bu, siap Bu. Iya. Oke, kita akhiri ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, langsung saja ya. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Trianti ya Bu, betul ya? Iya, betul. Iya. Nah, sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu sebagai kegiatan pasca observasi. Ya. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu, tadi saya sudah berusaha untuk melakukan coaching tersebut dengan alur tirta gitu Bu. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi-potensi yang ada di Ibu Trianti tadi gitu Bu. Oke, nah baik Bu, sebagai observer saya akan menyampaikan catatan pengamatan saya bahwa ya betul proses coaching yang Bu Hotni lakukan sudah berjalan dengan baik, proses alur tirta juga sudah terlihat ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali melalui pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Trianti sehingga Ibu Trianti bisa menemukan sendiri solusinya terhadap masalah Ibu Trianti. Kemudian pelaksanaan coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching gitu. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sebagai hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Tentu saja yang ingin saya kembangkan itu gini Bu. Bagaimana sih caranya kita menggali potensi yang ada di kunci tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bagi saya masih kesulitan gitu Bu. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Bagaimana cara menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Iya. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ariyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trianti. Kapan hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Alhamdulillah Ibu. Nah sebelum Bu Ariyanti melakukan coaching dengan Bu Hotni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Ibu. Nah pertanyaan yang pertama saya akan memberitahukan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Nah pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Yang ketiga, bagaimana
pertanyaan dari ibu seperti itu ya Bu. Nah, jangan lupa tetap menggunakan prinsip kucing ibu. Yang pertama tetap kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memanfaatkan potensi. Itu yang harus ibu gunakan untuk proses kucing ini. Nah, pertanyaan dari saya, kompetensi kucing apa yang ingin ibu kembangkan di sini? Oh iya, baik Bu. Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentunya saya harus hadir sepenuhnya Bu. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan menjadi pendengar aktif dari kucing. Dan yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali pemikiran kucing tersebut. Oke, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik Bu, yang ingin diobservasi oleh saya Bu nanti? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu untuk mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh gitu ya. Indikator yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses kucing kali ini? Iya, yang saya ingin kembangkan dalam proses kucing kali ini, saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Bu. Oke, baik sekali. Seperti itu ya Bu. Nah, apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Oh iya, untuk harapannya tentunya saya memiliki harapan bahwa kucing saya ini nantinya bisa menyelesaikan permasalahannya berdasarkan solusi-solusi yang diberikan oleh sendiri Bu. Oh gitu ya, betul sekali deh. Nah, dengarkan dulu ya Bu kegiatan pra-observasi. Silahkan Ibu untuk melakukan kucing dengan kucing Ibu. Nah, nanti saya akan melatih selanjutnya. Selamat melakukan kucing, semoga lancar dan kucingnya menemukan solusinya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Oke, bisa dimulai pembukaan ini? Iya, bisa berarti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Saya dengar gini Bu, Ibu katanya ingin bertemu dengan saya seperti itu Bu. Iya, iya betul sekali Bu. Oke Bu, sebenarnya kita tidak punya banyak waktu mungkin ya Bu, Iya. sekitar 15 menit Bu. Oh, iya, Bu, iya. untuk menceritakan permasalahan Ibu. Oh iya, gini Bu, sebetulnya saya itu ada masalah itu tentang apa? Saya kan di sini selaku guru PAI sudah melakukan pembiasaan sholat zuhur berjamaah gitu ya Bu. Terus tapi ternyata anak-anaknya itu kok seperti apa? Mereka itu tidak serius dalam melaksanakan sholat berjamaah begitu Bu. Mereka itu ketika sampai di musola itu ada yang berlari-larian, kemudian ada yang cerita sendiri gitu Bu. Nah, itu saya inginnya itu anak-anak itu betul-betul apa khusyuk gitu ya, bukan di masjid gitu Bu. Oke, jadi bisa saya garis bawahi Iya. bahwa permasalahan buat Bu itu ada di kegiatan sholat Iya, berjamaah di iya. mana anak-anak itu tidak kondusif Iya. dalam melaksanakan sholat berjamaah. Iya, seperti iya itu. betul. Oke, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, Iya. kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Oh iya, saya ingin apa? Menemukan solusi begitu bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu dalam berjamaah itu lebih kondusif, kemudian mereka itu betul-betul serius karena menghadap Allah gitu loh Bu. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu lebih kondusif seperti itu. Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu situasinya saat ini seperti apa Ibu? Saat ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak itu ketika sampai di musola mereka itu berlari-larian itu Bu. Iya, berlari-larian, kemudian mereka juga itu bercerita sendiri, bahkan kadang-kadang ada yang pernah itu mereka itu azan tapi sambil main-main gitu Bu. Ya Allah. Anak SD. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kalau kita lihat pada tingkatan level Ibu, ada level 1 sampai level 10. Kira-kira kondisi Ibu itu ada di level berapa Bu? Menurut saya kondisi yang ada di sekolah ini itu baru mencapai di level 5 mungkin ya Bu. Level 5. Oke, level 5. Dari level 5 Ibu dari dalam hati ada keinginan mungkin untuk bisa meningkatkan level lebih tinggi mungkin? Iya, tentu saja saya ingin sekali meningkatkan ke level paling tidak 8
kan tentunya kita bertahap ya Bu. Iya. Mungkin saya akan melakukan apa ya? Mungkin akan video anak-anak mungkin ya Bu ya. Mungkin dengan apa? Di video tersebut mungkin anak-anak akan lebih apa? Mungkin merasa saya diawasi nih, berarti saya harus apa? Benar-benar sholat dengan sungguh-sungguh. Mungkin saya tidak bermain-main di musola gitu lah Bu. Itu mungkin dengan cara di video itu mungkin. Berarti dengan cara di video Iya. diharapkan anak-anak dapat lebih kondusif Iya, iya iya. itu ya Bu. Nah, kira-kira ini Bu, dalam melakukan tujuan tersebut, Ibu membutuhkan mungkin orang lain untuk bisa membantu kayak tadi Bu atau tidak? Iya, tentu saja Bu. Saya tentu saja membutuhkan sekali bantuan orang lain ya Bu ya. Terutama rekan sejawat, mungkin dari semua guru kelas saya itu malah itu membutuhkan sekali bantuannya gitu Bu. Mungkin dari teman apa sejawat atau guru kelas tadi mungkin bisa mengumumkan gini Bu. Diumumkan ketika anak-anak sebelum keluar untuk sholat, itu mungkin nanti mereka bisa mengumumkan bahwa sholat tersebut akan di video, kemudian akan dinilai dan disetorkan ke apa dinas pendidikan itu mungkin biar anak-anak itu lebih merasa oh saya berarti harus baik ini gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Oke, tadi Ibu akan melakukan video, kemudian setelah itu Ibu akan menginformasikan kepada masing-masing guru kelas Iya, sampai di iya. kelas 6 untuk menghimbau anak-anak bahwa hari ini sholatnya itu mau di video supaya Iya, anak-anak itu iya, lebih kondusif Iya, seperti itu Bu. iya. Oke, iya. Kira-kira kegiatan tersebut mau dilakukan kapan Ibu? Oh iya, kegiatan tersebut akan secepatnya saya lakukan Bu. Mungkin akan saya lakukan minggu depan ya Bu, karena kebetulan hari besok kan Jumat, hari Iya, kan kita iya. sholat zuhur berjamaah di sekolah. Mungkin Senin Insya Allah saya sudah akan mulai lakukan itu Bu. Iya, sering mau dilakukan. Iya, iya. Semangat ya Bu. Iya, iya Bu. Oke, nah Bu, dari pembicaraan kita tadi, kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Oh iya, yang sudah saya dapatkan terima kasih sekali Bu. Saya dapat pencerahan dari Bu Ariyanti ya Bu ya. Mungkin saya akan apa memvideo anak-anak ketika melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan sholat berjamaah, dan sebelum itu saya akan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan masing-masing guru kelas nih supaya mereka itu mengumumkan bahwa kegiatan sholat zuhur berjamaah itu akan di video. Kemudian kalian harus menampilkan, kalian diusahakan itu bersungguh-sungguh dalam sholat karena nanti akan ada penilaian dari dinas gitu mungkin. Wah, luar biasa sekali rencana dari Bu Hotmi. Iya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya Bu. Iya. Saya doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, sekarang Ibu sudah memiliki gambaran rencana yang akan Ibu lakukan dengan adanya perubahan jadi anak-anak bisa lebih kondusif dalam Iya, berjamaah. Mungkin untuk pembicaraan hari ini saya rasa cukup ya Bu. Iya, iya. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan Ibu berjalan dengan lancar dan membawa hasil sesuai harapan. Iya, amin. Saya tunggu cerita Ibu soal kegiatan kali ini ya Bu. Iya, iya, iya Bu. Terima kasih sekali Bu karena apa? Saya berdiskusi dengan Bu Ariyanti, alhamdulillah sudah dapat menemukan solusinya. Terima kasih doanya Bu. Insya Allah saya siap untuk bercerita kembali tentang kegiatannya. Saya tunggu ya Bu. Iya, iya Bu. Baik, jangan senang-senang lagi Bu kalau tidak ada permasalahan. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Oke, terima kasih Bu Hotmi. Iya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ariyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ariyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Triyanti. Ya, tadi Ibu Ariyanti sudah melakukan coaching dengan Ibu Hotmi Ibu. Nah, sebelum penutupan saya ingin menanyakan Bu beberapa pertanyaan sama Bu Ariyanti sebagai kegiatan pasca observasi. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Oh iya Bu, jadi yang sudah saya lakukan selama proses coaching dengan alur Tirta, yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian saya merencanakan aksi, dan tahap terakhir yaitu tanggung jawab.
sehingga alur tersebut mampu menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang dimiliki dan tentunya menemukan sendiri solusi-solusi yang harus beliau laksanakan. Oke, baik sekali. Sebagai observer, saya akan menyampaikan catatan saya nih Bu. Proses coaching yang dilakukan dengan Ibu Hotmi sudah berjalan dengan baik. Nah, proses alur tirtai juga sudah terlihat dan sudah sesuai Bu. Ibu sudah mampu menggali melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hotmi sehingga Ibu Hotmi bisa menemukan solusi dari masalah Ibu Hotmi sendiri. Nah, di sini pelaksanaan coaching juga sudah melaksanakan dengan sesuai dengan prinsip coaching Ibu sudah sangat baik, itu sudah luar biasa ya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sebagai hasil dari kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi, saya ingin lebih mengembangkan pada kemampuan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu, yang bisa menggali pemikiran-pemikiran dari puisi tersebut. Itu yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi Bu, karena menurut saya masih kurang ya Bu seperti itu. Sebenarnya sudah sangat baik loh Bu, tapi emang tinggal membutuhkan praktek-praktek yang lebih banyak ya Bu. Itu sudah sangat baik menurut saya. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik. Demikian kegiatan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat